Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Bu. Good morning. Yes, morning. Sugeng enjing. Ending. Teman-teman, apa kabarnya hari ini ya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Hari ini Ibu mau membacakan sebuah buku. Mau tidak membaca buku? Oke. Bukunya coba dilihat. Bukunya berjudul Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Bukunya ditulis oleh Itanov dan diilustratori oleh Aprilia Muktirina. Kita mulai membaca ceritanya, sudah siap? Sudah. Oke. Saat Nabi Nuh alaihi salam datang, kaumnya menyembah berhala, melakukan maksiat, dan berbuat kerusakan. Wah, berbuat apa teman-teman? Kerusakan. Berbuat kerusakan. Kaumnya malah menyembah berhala. Nabi Nuh alaihi salam pun berdakwah dan mengajak kaumnya untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, ya betul. Namun hanya sedikit orang yang mau mengikutinya. Sebagian besar orang lainnya masih melakukan kesyirikan dan melakukan kebiasaan lamanya yang buruk. Kebiasaannya buruk, orang-orangnya tidak mau. Orang-orangnya tidak mau mengikuti siapa? Nabi Nuh. Betul sekali. Kira-kira apa yang terjadi selanjutnya ya? Coba kita lihat. Banjir? Betulkah? Coba kita lihat di bukunya. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah agar kaumnya yang beriman diberi keselamatan. Karena merasa azab Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan segera datang. Kemudian Allah pun memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera atau kapal yang sangat besar. Wah, membuat kapal yang sangat besar. Hai Nuh, bukankah kau mengaku sebagai nabi? Sekarang kau berubah menjadi tukang kayu gila yang membuat kapal di tempat yang jauh dari laut. Ejek orang-orang mengejek Nabi Nuh. Mengejek siapa Mbak Sasa? Nabi Nuh. Orang-orang itu tidak beriman. Nabi Nuh alaihissalam tidak memperdulikan mereka dan terus melanjutkan pekerjaannya. Membuat apa teman-teman tadi? Setelah kapal Nabi Nuh alaihi salam sudah selesai, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, siap-siaplah engkau dengan kapalmu. Bila tiba perintahku dan terlihat tanda-tanda dariku, segeralah angkut keluargamu di kapal itu. Bawalah setiap pasangan makhluk yang di atas bumi dan berlayarlah atas izinku. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa semua makhluk naik ke kapal. Membawa kambing, sapi, Betul. entong. Kita lihat di sini. Lalu hujan turun dengan lebat. Dengan deras. Petir menyambar-nyambar. Disertai angin yang sangat kencang. Wush. Banjir bandang pun tak bisa dihindarkan. Gelombang besar datang dari segala arah. Kapal besar itu terombang-ambing di atasnya. Mana gambarnya? Ah, ini. Ini kapalnya terombang-ambing. Ini ya kapalnya ya. Orang-orang yang beriman dan hewan-hewan yang bersama Nabi Nuh naik kapal tadi, mereka selamat. Namun, mereka yang tidak beriman, mereka menemui azabnya, termasuk istri dan salah satu anak Nabi Nuh yang keras kepala dan tidak mau taat kepada Allah.
Banjir itu terjadi selama 150 hari. Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan burung elang untuk melihat air sudah surut atau belum. Nah, ini melihat. Udah mau surut. Elang pun terbang. Dalam perjalanannya, ia melihat bangkai lalu memakannya sehingga ia lupa akan tugasnya. Lupa apa? Tugasnya, elangnya lupa. Akhirnya ada burung merpati yang menggantikan tugas elang. Ia datang membawa daun hijau di paruhnya. Itu adalah daun zaitun. Zaitun itu apa? Aku tahu yang buat mijit. Betul. Artinya banjirnya belum benar-benar surut. Beberapa hari kemudian, merpati kembali terbang untuk menjalankan tugasnya. Ia menemukan daratan dengan tanah merah, lalu mengoleskan lumpur itu ke kakinya. Daratan itu adalah tanah merah di Mekah. Kita lanjutkan, teman-teman. Melihat dedikasi merpati, Nabi Nuh alaihissalam pun berdoa supaya menjadikan perbuatan merpati ini sebagai berkahnya pada burung-burung. Ia juga berdoa agar burung merpati diperbanyak keturunannya dan disukai oleh banyak orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk mengeluarkan semuanya setelah kapal itu berada di Gunung Judi selama 40 hari hingga bumi kering benar dan rerumputan tumbuh di sekitar perahu. Sudah selesai banjirnya, terus kemudian kapalnya berada di gunung. Ini apa ya? Nabi Nuh alaihissalam menjadi bingung saat melihat bumi juga tampak berwarna putih. Lalu ia bertanya kepada malaikat Jibril mengenai hal itu. Sesungguhnya yang berwarna putih itu adalah tulang-tulang kaummu, jawab malaikat Jibril. Nabi Nuh juga mendengar suara gemerincing sehingga ia bertanya lagi, suara apakah itu? Malaikat Jibril kembali menjawab, sesungguhnya itu adalah suara rantai yang digunakan untuk menyeret kaummu ke neraka. Kemana kaumnya? Ke neraka. Masya Allah. Nabi Nuh alaihissalam bersama 80 orang pengikutnya membangun desa bernama Samanain. Yang artinya 80. Ya. Setelah desa itu ditempati, pengikut Nabi Nuh alaihissalam meninggal satu persatu. Soalnya kenapa? Kan sudah tua jadi meninggal. Sehingga tersisa Nabi Nuh alaihissalam 3 anak dan 3 menantunya. Nah, kisahnya sudah selesai, teman-teman. Kisah tentang siapa tadi? Nabi Nuh. Nabi Nuh yang mau meminta kaumnya untuk menyembah Allah, tapi kaumnya mau tidak ini menyembah Allah? Tidak. Kaumnya tidak mau menyembah Allah, sehingga Allah memerintahkan untuk membuat sebuah yang sangat besar untuk menyelamatkan siapa itu sih? Hewan Dan manusia yang beriman sama Allah. Nah, begitulah cerita dari kisah Nabi Nuh alaihis salam. Oke, ceritanya hari ini sudah cukup dulu. Besok kita cerita dengan buku yang lain. Oke, teman-teman?